Isa. MPASI itu apa, Pak? Makanan pendamping ASI, Pak. Oke, bener. 100 Bapak Isa. Berarti Bapak Isa di rumah sangat membantu istri dalam memenuhi ASI anak buah hati Bapak Isa. G. Nah, kita lanjut saja. Di sini MPASI, ya kita akan bahas bersama-sama mengenai MPASI. Saya di sini akan membuka flip chart. Flip chart itu seperti brosur atau apa namanya? Poster. Jadi MPASI itu makanan pendamping ASI secara bertahap mulai usia 6 bulan. Di bawah ini makanan tambahan selain ASI umur 6 sampai 9 bulan, yaitu makanan lumat 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Di sini yang dimaksud makanan lumat seperti bubur yang halus, Jadi bubur yang halus beda dengan makanan yang lembek. Jadi bubur yang halus yang diberikan kepada si buah hati Bapak Ibu panjenengan. Nah, untuk makanan selingannya itu apa kalau boleh tahu? Menurut Bapak Ibu panjenengan, makanan selingan seperti buah, pisang bisa. Terus roti. Seperti roti atau biskuit, dengan porsi 2 sampai 3 sendok makanan setiap kali makan hingga setengah mangkok. Jadi untuk memberikan tambahan ASI seperti MPASI, Bapak Ibu panjenengan bisa memberikan anak makanan setengah mangkok, tidak satu porsi, Jadi jangan samakan porsi anak balita dengan orang dewasa gitu. Jadi terus untuk porsi sendok suapnya juga jangan kita samakan dengan anak orang dewasa. Jadi kalau balita kan itu sendoknya tuh masih ukuran yang kecil, untuk balita setengah sendok. Nah seperti itu. Jadi disuap 1 kali, 2 kali sampai seterusnya. Terus untuk selanjutnya umur 9 sampai 12 bulan. Di sini makanan tambahan ASI untuk usia anak 9 sampai 12 bulan yaitu makanan lembek. Beda dengan makanan lumat. Jadi makanan lembek itu agak sedikit di atasnya makanan yang lumat tadi. Jadi atau dicincang. Nah, makanan lembek atau dicincang 3 kali 4 kali sehari. Dan makanan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Jadi yang umur usia 6 sampai 9 bulan tadi itu masih disuap orang tuanya. Untuk selingannya itu juga masih disuapin sama orang tuanya. Tetapi usia 9 sampai 12 bulan itu orang tuanya sudah mengajari anaknya untuk memegang loh. Ini pisang untuk dipegang, untuk daya tarik makannya biar menambah. Ada selingannya, pisang atau belimbing atau biskuit bayi atau roti-roti. Nah seperti itu. Itu dilakukan selama 1 sampai 2 kali sehari. Terus berikan setengah hingga 3/4 mangkok, 1/4 mangkok. Itu untuk usia anak 9 bulan sampai 12 bulan. Untuk selanjutnya untuk umur 12 bulan ke atas. Jadi untuk usia anak 12 bulan ke atas, anak diberikan makanan keluarga. Yang dimaksud diberikan makanan keluarga ini, jadi anak sudah bisa mengikuti pola makan dari orang tua, tapi sesuai porsinya. Usia 12 bulan itu, jadi bisa makan nasi 3 kali sehari, Pak? 3 kali sehari. Jadi bisa makan nasi, jadi nasinya tidak harus bubur, bisa makan sayur-sayuran atau makanan-makanan yang berprotein. Nah seperti itu, Untuk selanjutnya di sini ibu bapak panjenengan nanti bisa belajar di rumah, baca buku pintar mengenai kesehatan dan gizi di halaman 41.
pertama itu ada MPASI anak usia 6 sampai 8 bulan. Terus selanjutnya ada MPASI anak 9 sampai 11 bulan. Yang selanjutnya makanan anak usia 1 sampai 2 tahun. Yang selanjutnya perkembangan dari stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran, jadi saya akan sedikit memberikan gambaran, kita belajar sama-sama dan nanti ibu bapak panjenengan bisa diterapkan di rumah yang memiliki balita. Jadi yang pertama, cara pemberian MPASI. ASI tetap diberikan, kemudian MPASI juga. Jadi di rumah ibu bapak panjenengan bisa memberitahukan, misalnya bapak yang diwakilkan ini kan istrinya tidak hadir, bisa memberitahukan ke istrinya, Bu, jadi anak usia dari 6 sampai 9 bulan atau sampai 12 bulan tidak harus selalu diberikan ASI, tetapi juga bisa diberikan makanan pendamping ASI. Jadi itu. Selanjutnya, berikan aneka makanan yang terdiri dari makanan pokok seperti nasi, ubi, atau sagu. Yang seperti yang saya sampaikan tadi, usia 6 sampai 9 bulan itu anak diberikan makanan yang lumat ya. Anak yang diberikan makanan yang anak yang diberikan ini lumat itu lumat, Pak. Itu yang tadi Pak, halus itu loh Pak, yang lembek. Jadi diberikan makanan yang lumat. Tetapi anak yang usia 9 sampai 12 tahun bisa diberikan makanan yang lembek. Lembek itu tidak harus cair banget kan, kalau bayi kan belum punya ini ya, maksudnya balita belum punya gigi. Jadi untuk cara mengunyahnya itu masih belum. Mungkin Bapak Isa terus habis itu ini nih ya Pak, makanan pokoknya seperti nasi, ubi, atau sagu. Untuk lauk hewani atau yang seperti contoh ikan, telur, hati ayam, atau daging. Nah, untuk lauk hewani ini, semisal Bapak Ibu panjenengan di rumah tidak memiliki daging, jangan dipaksakan harus daging. Misalnya yang adanya telur ya, yang dipakai telur. Semisal yang adanya ikan, yang dipakai ikan. Jangan ikan, telur, ya boleh saja dimixkan. Jadi minggu ini ikan, telur, apa. Jangan tiap hari daging. Nanti kan takutnya ibu bapak panjenengan kan tekor. Kan daging sekarang per kilonya berapa kalau boleh tahu Bapak Isa? Kan per kilonya 30 sampai 50 ribu 50 ribu ke atas. Nah seperti itu. Jadi bisa dimixkan. Untuk selanjutnya lauk nabati. Lauk nabatinya di sini yaitu tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini juga yang dimaksud kacang-kacangan itu seperti kacang panjang, buncis, kacang hijau. Nah seperti itu Ibu Bapak, sampun paham? Sampun. Nah selanjutnya untuk sayur dan buah-buahan. Nah ini sangat penting juga untuk menambah protein, menyeimbangkan nutrisi di dalam diri anak, sayur-sayur dan buahan. Yang selanjutnya, beri makanan seringan 2 kali sehari seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu ada bubur kacang hijau, pisang, biskuit, kue tradisional, dan kue apa saja yang tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Mungkin kalau Bapak Ibu panjenengan dulu waktu kecil masih ingat tidak dikasih kue-kue apa sama orang tuanya? Kayak timbul paling. Timbul Lemet. Lemet lemet itu dari singkong ya Pak? Dari singkong ya? Nopo sari. Yang penting tidak mengandung bahan kimia Jadi yang tidak mengandung bahan apa maksudnya jangka waktu expired kan, kalau makanan tradisional kan
tidak mengandung bahan-bahan kimia, jadi bisa dikelola. Nah itu. Lewat dino kan basi. Oke, nah seperti itu Pak. Jadi jangan dikasih ke anaknya yang sudah basi, nggih. Jadi makanan sudah sampai 3 hari 4 hari besoknya dikasih ke anak, nanti anaknya malah mencret sakit. Nggih, Pak. Dibuat Tuwek mawon mboten purun nek diparingi anak. Oke. Terus selanjutnya ajari anak makan sendiri dengan sendok. Jadi di usia 9 sampai 12 bulan menjelang 1 tahun, bapak-bapak jenengan bisa ajarin iki lho nak, gunanya sendok buat makan. Oke. Jadi sambil mengajarkan mendulang anak lah, menyuapi anak, bapak ibu panjenengan bisa ajarin ini sendok gunanya untuk makan. Terus selanjutnya ajarin juga minum sendiri dengan gelas. Di sini bapak ibu panjenengan bisa mengajari anak sampean untuk minum sendiri biar mandiri, belajar mandiri. Jadi dikasih tahu dulu, tetapi dia diajari minum sendiri itu tidak menggunakan gelas kaca. Takutnya ketika kita kasih gelas kaca malah pecah, malah bisa melukai si buah hati atau anak bapak ibu panjenengan. Jadi bisa dikasih dengan gelas plastik. Yang paling penting bapak ibu panjenengan harus memperhatikan kebersihan makanan yang diberikan kepada buah hati bapak ibu panjenengan. Jangan sampai kayak yang tadi makanan tradisional seperti liwet ya. Nah itu yang sampai 3 hari baru dikasihkan. Jangan seperti itu nggih Bapak Isa. Nggih. Nah, Iku oleh gelas kados kan wonten ing gelas wonten cucuke wonten lho Pak. Nggih. Kakak. Kakak. Nah, wonten ing boleh. Kan contohnya gelas Pak. Bocah kadang ngeten growok wonten lek wonten kakake niku kan malah penak nggih. Penak. Nggih, itu juga bisa. Nggih, itu juga bisa Pak. Itu kan gelas itu juga direkomendasikan khusus untuk anak usia balita. Bisa juga misalnya itu tidak ada gelas itu, gelas untuk khusus bayi, bisa pakai gelas seadanya dulu, gelas plastik. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki baru beli gelas yang ada cucuknya itu. Selanjutnya, utamakan memberikan MPASI dari bahan makanan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsanya. Nanti bapak ibu panjenengan misalnya ibunya ke toko beli makanan siap jadi MPASI, makanan pendamping nasi yang sudah jadi kan di toko kan banyak nggih. Jadi kayak bubur gitu nggih dalam kemasan. Nah itu boleh saja tapi harus dilihat masa berlaku tanggal kadaluarsanya. Takutnya besok beli malah beli hari ini besok sudah kadaluarsa. Nanti anaknya malah sakit. Nah seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan mungkin saya sedikit agak kasih gambaran makanan usia anak 1 sampai 2 tahun ya. Jadi nah di sini kita akan belajar sama-sama. Mungkin gambarannya ini dari buku pintar. Yang pertama umur atau usia 12 bulan sampai 24 bulan. Bentuk makanan. Makanannya pertama makanan keluarga. Makanan keluarga itu nanti kita akan bahas sama-sama. Yang selanjutnya makanan yang dicincang atau dihaluskan jika diperlukan ASI. Yang selanjutnya ASI. Yang selanjutnya berapa kali sehari makanan keluarga bisa diberikan 3 sampai 4 kali sehari. Itu jika anak sudah usia 1 sampai 2 tahun. Nah, teruskan pemberian ASI. Namun di usia 1 sampai 2 tahun itu ibu bapak panjenengan mungkin masih bisa memberikan ASI kepada anak. Beberapa banyak setiap kali makan
Yang pertama 3/4 sampai dengan 1 mangkuk dengan ukuran 250 mm. Jadi liter, meter terlalu luas liter nggih Pak. Nah, itu. Terus selanjutnya 1 potong kecil ikan yang kayak tadi saya sebutkan, daging seperti ikan, telur, ayam. Nah, itu. Pokok mampu habis. Oke. 1 potong kecil tempe, tahu atau kacang-kacangan. 1/4 gelas sayur, 1 potong buah, 1/2 gelas bubur atau 1 potong kue. Saya ulangi, jadi 1/2 gelas bubur, 1 potong kue, 1 potong buah. Itu untuk anak usia 1 sampai 2 tahun ke atas. Nah, ini yang paling penting juga, di atas umur 2 tahun lanjutkan beri makan makanan orang dewasa. Yang kedua, tambahkan porsi menjadi 1 piring. Kalau anak usia yang sudah 1 tahun jadi di bawah 1 tahun itu belum masuk ke sini. Yang selanjutnya, beri makanan selingan 2 kali sehari. Makanan selingan seperti tadi pisang, getuk, roti, telo. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, jangan berikan makanan manis sebelum waktu makan, sebab bisa mengurangi nafsu makan. Nah, ini contoh hampir sama contoh ketika di sini bapak-bapak ada yang hisap rokok. Ada Pak. Oke, nah contohnya kalau kita pagi-pagi hisap rokok, kalau misalnya kita hisap rokok, pasti tuh nafsu makannya kita tuh agak berkurang gitu, atau benar atau tidak ya Pak? Nggih, enten sing ngoten enten sing mboten lho Pak. Nggih. Mboten mesti ngoten niku. Oh, betul mesti. Isuk-isuk ngopi terus malih. Berarti Kan lagi lho, Pak. Oke. Jadi daya nafsu makannya itu hilang deh. Oke. Jadi makannya itu bisa ditunda seperti jadi makan siang, dari makan pagi jadi makan siang. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita menyuapi anak, jangan kita sekali-kali memberikan teh manis, jajanan manis. Itu nanti daya tarik anak untuk makan itu akan berkurang. Nah, mungkin sekian itu pembahasan saya mengenai MPASI. Saya nanti akan lanjut membahas materi selanjutnya.